Kisah ini bukan hanya tentang penghinaan, tetapi tentang kekuatan seorang ibu yang tak pernah menyerah meski dunia seolah memusuhinya. Sebuah perjalanan hidup yang penuh luka, namun berakhir dengan pesan moral yang mendalam untuk kita semua. Simak sampai habis, karena Anda mungkin akan menangis, lalu merenung. Jangan lupa like video ini, subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya, dan tinggalkan komentar dari mana Anda berasal agar kita bisa saling menyapa. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan pegunungan yang menjulang, tinggallah seorang wanita bernama Siti. Ia pernah menjalani hidup bahagia bersama seorang pria bernama Arman, pria yang pernah dicintainya sepenuh hati. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh harapan. Siti adalah wanita yang tulus, selalu mendukung Arman dalam suka dan duka. Saat itu, Arman hanyalah seorang pekerja lepas dengan penghasilan pas-pasan, tetapi ia memiliki impian besar untuk menjadi sukses. Siti, yang melihat potensi dan semangat dalam diri suaminya, rela berkorban demi mendukung perjalanan karir Arman. Namun, harapan itu perlahan memudar seiring waktu. Arman, yang mulai merasa berat dengan kehidupan rumah tangga, berubah menjadi dingin. Ketika Siti mengandung anak pertama mereka, Bintang, hubungan mereka semakin renggang. Arman sering pulang larut malam, meninggalkan Siti yang harus menjalani kehamilannya sendirian. Meski begitu, Siti tetap bersabar, berharap suatu hari suaminya akan kembali menjadi pria yang penuh kasih seperti saat mereka pertama kali menikah. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Setelah Bintang lahir dengan kondisi disabilitas fisik, Arman perlahan menjauh. Ia merasa malu dan tertekan karena menganggap anaknya adalah beban, hingga akhirnya memutuskan untuk menceraikan Siti dan meninggalkannya begitu saja. Kehidupan Siti setelah perceraian sangatlah berat. Ia yang dulunya dikenal sebagai wanita ceria dengan senyuman hangat di wajahnya, kini berubah menjadi sosok yang selalu tampak letih. Tubuhnya yang dulu berisi kini tampak kurus, pipinya tirus, dan kulitnya kusam. Bukan karena ia tidak merawat dirinya, tetapi karena semua energinya tercurah untuk merawat Bintang seorang diri. Siti harus bekerja sebagai penjahit kecil-kecilan di rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di sela-sela pekerjaannya, ia harus menggendong Bintang yang tidak bisa berjalan sendiri. Anak laki-lakinya itu membutuhkan perhatian ekstra, tetapi bagi Siti, Bintang adalah sumber kekuatan. Ia tidak pernah melihat anaknya sebagai beban, melainkan sebagai anugerah yang harus dijaga. Di tengah kesulitan hidup, Siti selalu tersenyum saat memandang wajah Bintang. Anak itu, meski dengan segala keterbatasannya, selalu memancarkan semangat hidup yang luar biasa. Siti sering berkata pada dirinya sendiri, "Ya aku tidak butuh apa-apa lagi, selama aku punya Bintang." Kata-kata itu menjadi mantra yang memberinya kekuatan untuk terus bertahan, meskipun dunia seolah tidak berpihak padanya. Sementara itu, kehidupan Arman berubah drastis setelah ia meninggalkan Siti dan Bintang. Ia menikah lagi dengan seorang wanita kaya bernama Maya, yang keluarganya memiliki banyak usaha besar di kota. Dengan modal dari keluarga istrinya, Arman membuka usaha dan perlahan-lahan menjadi seorang pengusaha sukses. Dalam waktu beberapa tahun, ia dikenal sebagai pria kaya yang berpengaruh di lingkungannya. Arman sering memamerkan gaya hidup mewahnya di media sosial, mulai dari mobil sport, liburan ke luar negeri, hingga jam tangan mahal yang menghiasi pergelangan tangannya. Baginya, kesuksesan ini adalah bukti bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat dengan meninggalkan masa lalunya. Namun, ada satu hal yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, perasaan bersalah yang sesekali menghantuinya. Meski ia berusaha melupakannya, bayangan Siti dan Bintang sering muncul dalam mimpinya. Namun, ego dan kesombongannya terlalu besar untuk mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan. Sebaliknya, ia meyakinkan dirinya bahwa hidup yang ia jalani sekarang adalah balasan atas kerja kerasnya, bukan hasil dari meninggalkan tanggung jawab. Suatu hari, saat Siti sedang berjalan ke pasar desa yang tidak jauh dari rumahnya, ia menggendong Bintang seperti biasanya. Tubuh kecil anak itu bersandar di pundaknya, sementara Siti membawa keranjang belanja di tangan kirinya. Pakaian yang ia kenakan sederhana, hanya baju longgar yang warnanya mulai memudar. Meski begitu, ada sesuatu yang tetap terlihat anggun dalam sosok Siti, mungkin karena hatinya yang penuh kasih sayang untuk anaknya. Setiap langkahnya terasa berat, bukan hanya karena ia harus menggendong Bintang, tetapi juga karena tatapan orang-orang yang sering memperhatikannya dengan rasa kasihan. Namun, Siti tidak peduli. Ia tidak pernah malu menunjukkan bahwa ia adalah seorang ibu yang mencintai anaknya sepenuh hati. Di tengah perjalanan, Bintang tiba-tiba berkata,
Ibu, aku suka di pasar. Banyak orang, ya?" Siti tersenyum mendengar suara polos anaknya. "Iya, Nak. Tapi kita harus cepat pulang, ya, supaya kamu tidak capek." Siti kemudian melanjutkan langkahnya, sambil sesekali mengusap keringat yang mengalir di dahinya. Saat Siti sedang memilih sayur di salah satu lapak di pasar, tiba-tiba terdengar suara deru mesin mobil yang berhenti tidak jauh dari tempatnya berdiri. Ia menoleh dan melihat sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap. Dari dalam mobil itu, keluarlah seorang pria dengan pakaian rapi dan kacamata hitam. Orang-orang di pasar segera mengenalinya itu adalah Arman, mantan suami Siti yang kini telah sukses dan terkenal di kota. Pria itu berjalan dengan penuh percaya diri, menyapa beberapa orang yang ia kenal di pasar. Ketika matanya bertemu dengan Siti, ia berhenti sejenak. Awalnya, ia tampak terkejut, tetapi kemudian senyum tipis terukir di wajahnya, senyum yang lebih menyerupai ejekan daripada kehangatan. Arman berjalan mendekat, membuat Siti merasa gugup. Ia tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia tetap berdiri di tempatnya, memeluk Bintang erat-erat di pelukannya. "Astaga, Siti. Ini kamu?" tanya Arman dengan nada yang sulit diartikan. "Aku hampir tidak mengenalimu. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Kenapa kamu jadi seperti ini?" Kata-kata itu menusuk hati Siti, tetapi ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Ia hanya menatap Arman dengan mata penuh ketenangan, meski hatinya bergolak. "Astaga, Siti. Ini kamu?" kata Arman dengan nada penuh kejutan yang terkesan mengejek. Tatapannya menyapu tubuh Siti dari kepala hingga kaki. Ia seolah tidak percaya bahwa wanita yang dulu ia nikahi kini tampak begitu berbeda. "Aku hampir tidak mengenalimu. Apa yang terjadi dengan wajahmu? Kenapa kamu jadi seperti ini?" Arman menggelengkan kepala dengan senyum sinis, membuat beberapa orang di sekitar pasar memperhatikan percakapan mereka. Tatapannya kemudian jatuh pada anak kecil yang digendong Siti, Bintang, yang sedang menyandarkan kepala kecilnya di bahu ibunya. "Dan ini anakmu? Oh, anak kita, ya? Kasihan sekali keadaannya," ditambah Arman dengan nada yang terdengar merendahkan. Siti terdiam. Hatinya bergetar mendengar komentar dari pria yang dulu pernah ia cintai, tetapi ia tahu bahwa membalas kata-kata itu hanya akan memperburuk keadaan. Tatapan orang-orang semakin banyak yang terarah pada mereka, beberapa berbisik-bisik, sementara yang lain hanya diam dengan raut wajah tidak nyaman. Arman melanjutkan dengan suara yang lebih keras, seolah ingin semua orang mendengar. "Ya mungkin inilah nasib orang yang tidak bisa merawat diri, apalagi merawat anak. Kamu terlihat sangat menyedihkan, Siti." Kata-kata itu meluncur seperti belati, menusuk hati Siti yang sudah rapuh. Namun, ia tetap berdiri tegak, memeluk Bintang lebih erat, dan mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Siti tetap terdiam di hadapan Arman yang terus berbicara dengan nada menghina. Dalam hatinya, ia mengingat semua hal yang telah ia lalui sejak perceraian mereka. Semua perjuangannya untuk menghidupi Bintang tanpa bantuan siapapun, semua malam-malam penuh air mata, dan semua doa yang ia panjatkan agar tetap diberi kekuatan. Ia ingin menjawab, ingin mengatakan pada Arman bahwa ia lebih kuat dari yang terlihat, tetapi ia memilih untuk tidak melakukannya. Ia tahu bahwa berdebat dengan seseorang yang egonya begitu besar hanya akan sia-sia. Sementara itu, Arman terus berbicara, kamu tahu, aku sebenarnya tidak terkejut melihat hidupmu sekarang. Hidup seseorang biasanya mencerminkan pilihannya, Siti. Dan pilihanmu untuk bertahan seperti ini ya, aku rasa kamu sudah melihat hasilnya sendiri." Beberapa orang di pasar mulai tertawa kecil mendengar komentar Arman, membuat suasana semakin tidak nyaman. Namun, di antara tawa dan tatapan itu, ada pula beberapa orang yang tampak iba kepada Siti. Mereka tahu betapa keras perjuangannya sebagai seorang ibu tunggal, dan mereka merasa marah dengan cara Arman memperlakukannya. Tetapi Siti, dengan ketegaran luar biasa, hanya mengucapkan satu kalimat yang membuat semua orang terdiam. "Ya, aku mungkin terlihat seperti ini, tapi aku bahagia menjadi ibu dari anakku. Kebahagiaanku tidak tergantung pada penampilan atau komentar orang lain." Arman mendengar jawaban itu dan tertawa sinis. Ia melipat tangannya di dada, berdiri dengan postur arogan. "Bahagia?" katanya dengan nada yang penuh ejekan. "Apa kamu tidak malu hidup seperti ini? Anak cacat, penampilan menyedihkan,
dan hidup yang jelas-jelas tidak layak disebut bahagia. Apa yang bisa kamu banggakan, Siti? Suaranya meninggi, menarik lebih banyak perhatian dari orang-orang di pasar. Beberapa pedagang berhenti melayani pelanggan mereka untuk melihat drama yang sedang berlangsung, sementara pelanggan lain hanya berdiri diam, merasa tidak nyaman tetapi tidak tahu harus berbuat apa. Siti merasakan amarah mulai berkecamuk di dadanya, tetapi ia menahannya dengan sekuat tenaga. Ia menatap wajah Bintang, anak kecil yang kini memandang Arman dengan mata besar penuh keingintahuan. Bintang tidak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi, tetapi ia tahu bahwa pria itu adalah ayahnya, seseorang yang selama ini hanya ia dengar dari cerita ibunya. Siti mengambil napas dalam-dalam, mencoba meredakan emosinya, lalu menjawab dengan suara lembut, "Ya, aku tidak perlu membuktikan apapun padamu, Arman. Aku tahu di mana kebahagiaanku, dan itu ada pada anakku. Bintang adalah kebanggaanku, apapun yang kau katakan." Kata-katanya penuh ketegasan, tetapi juga diselimuti rasa sakit yang tidak bisa ia sembunyikan. Tepat ketika suasana semakin tegang, Bintang tiba-tiba mengangkat wajahnya dari bahu Siti dan menatap Arman dengan senyuman kecil. Suaranya yang lembut memecah keheningan. Ayah, kenapa ayah bicara seperti itu? Ibu selalu bilang ayah orang baik." Kata-kata itu terdengar polos, tanpa sedikit pun nada tuduhan atau kebencian. Hanya suara seorang anak kecil yang ingin memahami mengapa orang yang seharusnya melindungi mereka malah bersikap seperti itu. Suasana di pasar berubah drastis. Tawa kecil yang sebelumnya terdengar kini hilang sepenuhnya, digantikan oleh keheningan yang berat. Beberapa orang mulai menatap Arman dengan ekspresi tidak setuju, sementara yang lain menundukkan kepala, tidak ingin ikut campur tetapi merasa tidak nyaman dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Arman terdiam mendengar kata-kata Bintang. Senyum sinis di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi canggung. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Dalam hatinya, ia merasa tersentuh oleh kepolosan anak itu, tetapi egonya yang besar menolak untuk mengakui kesalahan. "Ibumu terlalu baik kalau berpikir begitu," jawabnya akhirnya dengan nada dingin. Ia mencoba mempertahankan sikap arogan, tetapi kata-kata itu terdengar hampa. Bintang hanya memandangnya dengan bingung, sementara Siti memeluk anaknya lebih erat, seolah ingin melindunginya dari rasa sakit yang mungkin ditimbulkan oleh sikap Arman. Arman merasa bahwa suasana di pasar tidak lagi mendukungnya. Tatapan orang-orang yang awalnya tertarik dengan gaya hidupnya yang mewah kini berubah menjadi tatapan penuh penilaian. Ia merasa malu, tetapi bukan karena sikapnya sendiri, melainkan karena ia merasa harga dirinya telah direndahkan oleh wanita yang ia anggap lemah dan anak kecil yang tidak berdaya. Dengan langkah cepat, ia berbalik menuju mobilnya, tetapi langkah itu terasa berat. Ada sesuatu dalam kata-kata Bintang yang menghantam hatinya. Ia mengingat kembali masa-masa ketika ia masih bersama Siti, ketika mereka berdua bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik. Ia ingat bagaimana Siti selalu mendukungnya, bahkan ketika ia belum memiliki apa-apa. Pikiran itu membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi ia menepisnya dengan keras. "Aku tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini," gumamnya pada dirinya sendiri. Ketika ia masuk ke dalam mobil dan menutup pintu dengan kasar, bayangan wajah Bintang terus menghantui pikirannya. Anak itu, meski dalam keterbatasannya, memiliki sesuatu yang tidak ia miliki, kejujuran dan ketulusan. Sementara itu, Siti berdiri diam di tempatnya, memandang kepergian Arman dengan tatapan penuh kelegaan. Ia tahu bahwa ia telah menang, bukan karena ia membalas hinaan Arman, tetapi karena ia telah menunjukkan kekuatan sejati seorang ibu. Bintang, anak kecil yang masih polos itu, tiba-tiba memecah keheningan dengan suaranya yang lemah namun penuh arti. "Ayah, kenapa ayah bicara seperti itu? Ibu selalu bilang ayah orang baik," katanya sambil menatap wajah Arman. Tidak ada sedikit pun rasa dendam atau kebencian dalam kata-katanya. Kalimat itu murni berasal dari hati seorang anak yang tidak sepenuhnya mengerti dunia orang dewasa, tetapi cukup cerdas untuk memahami bahwa ayahnya sedang tidak bersikap baik. Orang-orang di pasar yang tadinya memperhatikan dengan rasa ingin tahu kini terdiam. Beberapa tampak tertegun mendengar kepolosan ucapan Bintang. Hati mereka terasa tersentuh oleh anak kecil ini yang meski dalam keterbatasan fisiknya, tetap memiliki cara untuk menyentuh sisi kemanusiaan siapapun yang mendengarnya. Arman, di sisi lain, merasa tubuhnya seperti membeku. Kata-kata sederhana itu menggema di dalam pikirannya. Apa yang Bintang maksud dengan orang baik? Selama bertahun-tahun ia telah melupakan anak ini, meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah,
dan hanya fokus pada kehidupannya sendiri. Tatapan polos Bintang terasa seperti cermin, memantulkan semua dosa yang telah ia lakukan. Namun, rasa malu yang mulai menyeruak itu segera ia tekan dalam-dalam. "Ibumu terlalu baik kalau berpikir seperti itu," jawab Arman akhirnya, dengan suara yang datar dan dingin. Ia tidak tahu apa lagi yang harus dikatakan untuk menjaga wibawanya, meski dalam hatinya, ia tahu bahwa anak itu telah membuatnya terpojok. Jawaban Arman membuat suasana menjadi semakin canggung. Orang-orang di pasar mulai menunduk, seolah tidak ingin terlibat lebih jauh dalam drama keluarga ini. Namun, tatapan-tatapan simpati yang diarahkan kepada Siti tidak bisa disembunyikan. Mereka mengerti bahwa wanita itu telah menghadapi banyak cobaan dalam hidupnya. Siti memandang Arman dengan mata yang penuh ketenangan. Ia tidak lagi merasa sakit hati atas kata-kata mantan suaminya. Di dalam dirinya, ada rasa bangga yang membuncah, bukan pada dirinya sendiri, tetapi pada Bintang. Anak itu, yang sering dianggap lemah oleh dunia, telah menunjukkan keberanian yang bahkan tidak dimiliki oleh ayahnya sendiri. Siti mendekatkan wajahnya ke kepala Bintang dan membisikkan sesuatu yang hanya bisa didengar oleh anak itu. "Kamu adalah anak yang luar biasa, Nak. Ibu bangga padamu." Bintang tersenyum kecil, meski ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang baru saja terjadi. Arman, yang melihat momen itu, merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Selama bertahun-tahun, ia telah menghindari memikirkan Bintang atau Siti, mencoba membangun kehidupan baru yang jauh dari masa lalunya. Tetapi sekarang, berdiri di hadapan mereka, ia merasa seperti seorang asing. Ia tidak lagi memiliki tempat di dunia mereka. Meskipun begitu, egonya tetap menahannya untuk mengungkapkan penyesalan. Ia hanya diam, berdiri kaku tanpa tahu harus berkata apa. Orang-orang di pasar mulai bergerak kembali dengan aktivitas mereka, tetapi percakapan antara Arman dan Siti telah meninggalkan jejak yang dalam. Beberapa dari mereka berbisik-bisik, menyebut Arman sebagai pria yang sombong dan tidak tahu berterima kasih. Tetapi Siti tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Baginya, momen itu adalah bukti bahwa ia telah menjalani hidupnya dengan benar, meskipun jalannya penuh dengan duri. Ia menggendong Bintang lebih erat dan berkata kepada Arman, "Terima kasih karena sudah menyapa kami hari ini. Tapi aku rasa aku harus pergi sekarang. Banyak yang harus aku lakukan di rumah." Suaranya penuh ketenangan, tetapi ada nada tegas yang tidak bisa diabaikan. Ia tahu bahwa hidupnya tidak boleh terganggu oleh kehadiran seseorang yang telah memilih untuk meninggalkannya. Arman hanya berdiri di sana, tidak tahu harus berkata apa. Sebuah perasaan ganjil mulai tumbuh di hatinya. Itu bukan hanya rasa bersalah, tetapi juga rasa kehilangan. Ia menyadari bahwa meskipun ia memiliki segala hal yang diinginkannya, kekayaan, status, dan kekaguman dari orang-orang di sekitarnya, ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan kembali. Saat Siti mulai melangkah pergi, punggungnya yang terlihat kecil dan rapuh membuat Arman merasa semakin terasing. Setelah kejadian itu, Arman kembali ke rumahnya yang besar dan megah. Namun, suasana rumah itu terasa sunyi, meskipun ada banyak pelayan yang melayani segala kebutuhannya. Arman duduk di sofa mewah di ruang tamunya, tetapi pikirannya melayang jauh. Bayangan Siti yang sederhana, dengan wajah yang penuh ketegaran, terus menghantui pikirannya. Ia ingat bagaimana wanita itu dulu selalu mendukungnya, bahkan ketika mereka tidak memiliki apa-apa. Ia teringat bagaimana Siti merawatnya ketika ia sakit, bagaimana ia selalu percaya pada mimpinya meskipun dunia seolah meragukan mereka. Dan sekarang, wanita itu berdiri di hadapannya dengan kekuatan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Bintang, anak yang selama ini ia hindari, juga terus muncul di pikirannya. Kata-kata polos anak itu kembali terngiang, "Ya, ibu selalu bilang ayah orang baik." Arman merasa hatinya tercabik-cabik. Ia tahu bahwa ia telah mengecewakan anak itu, tetapi ia tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Ia tidak ingin mengakui bahwa ia telah salah, tetapi perasaan bersalah itu semakin sulit ia abaikan. Malam itu, Arman tidur dengan gelisah. Mimpinya dipenuhi oleh bayangan Siti dan Bintang, dan ketika ia terbangun, hatinya terasa lebih kosong dari sebelumnya. Di sisi lain, Siti menjalani harinya seperti biasa. Setelah kembali dari pasar, ia membersihkan rumah kecilnya yang sederhana. Meskipun lelah, ia merasa puas karena telah menghadapi Arman dengan kepala tegak. Bintang tertidur di kamar kecil mereka, senyum tipis menghiasi wajahnya yang polos.
Melihat anak itu tidur dengan damai, hati Siti terasa penuh dengan rasa syukur. Ia tahu bahwa hidupnya jauh dari sempurna, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah diberkahi dengan sesuatu yang tidak bisa diukur dengan kekayaan, cinta sejati dari anaknya. Siti duduk di sudut ruangan, merenung sejenak. Ia teringat kembali pada momen di pasar, bagaimana Arman berbicara padanya dengan nada menghina, tetapi juga bagaimana Bintang menjawab dengan kepolosannya yang luar biasa. Ia merasa bangga pada anak itu, tetapi ia juga merasa kasihan pada Arman. Meskipun pria itu memiliki segalanya, ia tidak memiliki cinta yang sejati. Semoga dia suatu hari nanti sadar, bisiknya dalam hati. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa menggantungkan harapan pada seseorang yang telah memilih untuk pergi. Hidupnya adalah miliknya sendiri, dan ia akan terus melangkah ke depan, demi Bintang dan demi dirinya sendiri. Pagi itu, Arman tidak bisa mengabaikan perasaan gelisah yang terus menghantuinya sejak pertemuannya dengan Siti dan Bintang di pasar. Ia merasa seperti seorang pria yang kehilangan arah, meskipun di mata dunia, ia adalah simbol kesuksesan. Dalam benaknya, wajah Siti yang lelah namun penuh keteguhan hati terus terbayang. Ia teringat bagaimana wanita itu berdiri tegak meski dihina di depan umum, bagaimana ia berbicara dengan penuh kasih tentang anak mereka yang memiliki keterbatasan. Arman mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Mengapa ia meninggalkan wanita itu? Mengapa ia begitu mudah melupakan Bintang, anak kandungnya sendiri? Hari itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Arman merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ia tahu bahwa tidak ada jumlah kekayaan yang dapat menggantikan cinta dan dukungan yang telah Siti berikan kepadanya. Namun, egonya masih terlalu besar untuk memintanya kembali. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Ia akan mencari tahu di mana Siti tinggal. Arman berharap bahwa dengan melihat keadaan mereka lebih dekat, ia mungkin bisa menenangkan hatinya yang resah. Meski ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan selanjutnya, ia merasa bahwa ia harus memulai dari langkah ini. Butuh beberapa hari bagi Arman untuk menemukan alamat rumah Siti. Dengan bantuan dari beberapa kenalan di desa, ia akhirnya menemukan rumah kecil di pinggiran kota, yang dikelilingi oleh pohon-pohon rindang dan kebun sederhana. Ketika ia tiba, suasana sekitarnya terasa sangat berbeda dari dunia yang selama ini ia kenal. Rumah itu sederhana, dindingnya mulai kusam, dan halamannya penuh dengan tanaman hijau yang tumbuh tanpa aturan. Namun, ada sesuatu yang hangat dan menenangkan di tempat itu, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan di rumah mewahnya sendiri. Arman keluar dari mobilnya dan berjalan menuju pintu, merasa gugup untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia mengetuk pintu dengan perlahan, dan tidak butuh waktu lama sebelum Siti membukanya. Wanita itu tampak terkejut melihatnya berdiri di sana, tetapi ekspresinya segera berubah menjadi tenang. "Ada apa, men? Apa kamu masih ingin menghina aku?" ditanyanya dengan suara lembut namun penuh ketegasan. Pertanyaan itu membuat Arman merasa semakin kecil. Ia tidak tahu harus berkata apa. Setelah beberapa saat, ia akhirnya membuka mulutnya dan berkata, aku ingin minta maaf, Siti. Aku telah banyak melakukan kesalahan." Kata-kata itu keluar dengan berat, tetapi Arman tahu ia tidak bisa menghindarinya lagi. Siti menatap Arman dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ia tidak pernah membayangkan pria itu akan datang ke rumahnya, apalagi untuk meminta maaf. Untuk beberapa saat, keduanya hanya berdiri dalam keheningan. Akhirnya, Siti menghela napas dan berkata, "Imen, maaf itu mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dibuktikan. Selama ini aku tidak pernah meminta apa-apa darimu. Aku hanya berharap kamu bisa menjadi ayah yang baik untuk Bintang. Jika itu tidak bisa kamu lakukan, maka tidak ada gunanya kamu datang ke sini." Suaranya tetap lembut, tetapi ada kekuatan dalam kata-katanya yang membuat Arman terdiam. Ia menyadari bahwa permintaan maafnya tidak cukup untuk menghapus semua kesalahan yang telah ia lakukan. Arman menundukkan kepalanya, merasa malu. "Aku tahu aku salah, Siti," katanya akhirnya. "Aku terlalu egois, terlalu sibuk mengejar kesuksesan sampai melupakan tanggung jawabku sebagai ayah dan suami. Tapi aku ingin memperbaikinya, kalau kau memberiku kesempatan." Siti menatapnya dengan tatapan tajam. "Kesempatan itu bukan untukku, men. Kesempatan itu untuk Bintang. Jika kamu benar-benar menyesal, buktikan padanya. Aku tidak butuh janji, aku hanya ingin kamu melakukan yang benar untuk anak kita."
Perkataan Siti itu terus terngiang di kepala Arman saat ia meninggalkan rumah kecil itu. Dalam perjalanan pulang, ia merasa seperti dihantam oleh kenyataan yang selama ini ia abaikan. Ia telah membuang banyak waktu untuk mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak penting, sementara anaknya, darah dagingnya sendiri, tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Setelah pertemuan itu, Arman mulai berubah perlahan. Ia memutuskan untuk meluangkan waktu untuk mengenal Bintang lebih baik. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke rumah Siti, kali ini dengan niat yang lebih tulus. Ia membawa beberapa mainan sederhana dan buku cerita untuk Bintang, berharap bisa memulai dari awal. Ketika ia sampai, Bintang sedang bermain di halaman dengan senyum ceria di wajahnya. Arman merasa jantungnya berdebar. Ia mendekati anak itu dengan perlahan dan berkata, "I Bintang, bolehkah ayah bermain denganmu?" Anak itu menatapnya dengan mata besar penuh keheranan, tetapi kemudian tersenyum lebar. "Tentu saja, ayah." Jawaban itu menghancurkan dinding yang selama ini Arman bangun di hatinya. Ia merasakan sesuatu yang hangat untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, cinta seorang anak yang murni dan tanpa syarat. Sejak hari itu, Arman berusaha keras untuk menjadi ayah yang lebih baik bagi Bintang. Ia mulai rutin mengunjungi anaknya, membawa kebahagiaan kecil dalam setiap pertemuannya. Hubungannya dengan Siti pun perlahan membaik. Meski tidak ada lagi cinta di antara mereka, keduanya mulai saling menghormati sebagai orang tua yang memiliki tanggung jawab bersama. Arman belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kekayaan atau status, tetapi pada hubungan yang tulus dengan orang-orang yang mencintainya. Bintang, dengan segala keterbatasannya, menjadi guru terbesar bagi Arman. Anak itu mengajarkannya tentang arti cinta, pengampunan, dan kekuatan untuk memulai kembali. Sementara itu, Siti merasa lega melihat perubahan pada mantan suaminya. Meski perjalanan hidup mereka berbeda, ia tahu bahwa Bintang akhirnya memiliki ayah yang pantas. Kehidupan mereka mungkin tetap sederhana, tetapi cinta yang mereka miliki cukup untuk membuat segalanya terasa berharga. Kisah ini bukan hanya tentang penyesalan atau perubahan, tetapi tentang bagaimana cinta sejati, bahkan dalam keadaan yang paling sulit, dapat menyembuhkan luka dan membawa harapan baru.